Hingga hari ini, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih jadi perhatian publik. Apalagi terungkap pelakunya adalah salah satu siswa di sekolah. Motif terduga pelaku menjadi hal yang ingin diketahui masyarakat. Kejadian ini seharusnya jadi pembelajaran bagi orang tua untuk lebih memahami apa yang dialami remaja buah hatinya. Dan berikut laporan khas redaksi. Aduh, kasihan ya. Aduh, Tuhan. Satu persatu, kepingan informasi tentang ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta mulai terungkap. Namun, apa yang ada di balik peristiwa memilukan ini masih menjadi pertanyaan, terutama terkait dengan terduga pelaku peledakan. Kamera pengawas merekam anak berinisial F, terduga pelaku peledakan saat hari kejadian. Sang anak berseragam, membawa tas, dibonceng oleh ayahnya dengan sepeda motor menuju sekolah. Namun usai ledakan dan saat ditemukan, anak berusia remaja ini dalam kondisi tidak sadar, berpakaian seragam mirip militer, serta perlengkapannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengonfirmasi terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta membawa peledak saat berangkat ke sekolah. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas yang didapatkan oleh tim penyidik. Meski demikian, polisi masih melakukan penyelidikan. Motif sang anak nekat membawa bahan peledak, termasuk memeriksa jejak digitalnya dan soal dugaan perundungan yang dialaminya di sekolah. Dari 7 bahan peledak tadi, yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya. Dalam dialog Prime Plus, Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menyebut kejadian yang melibatkan pelajar ini bisa jadi yang pertama di Indonesia, namun di negara lain sudah pernah terjadi. Lebih jauh, Ridwan Habib menyebut peristiwa serupa pernah menimpa sebuah sekolah di Finlandia pada tahun 2007. Dan memang kejadian ini di Indonesia pertama, tapi di belahan dunia lain ini berkali-kali terjadi. Termasuk tanggal 7 November yang dia pilih, si F pilih menjadi tanggal serangan, ini juga pernah terjadi 7 November 2007, terjadi di Jokula, Finlandia. Penganut yang sama, white supremacy neo-Nazi, dan melakukan penembakan sekolah. Layak disadari, saat ini anak-anak remaja berada pada masa transisi generasi antara Gen Z dan Gen Alpha. Banyaknya beban informasi kepada generasi Z dan Alpha sudah diprediksi peneliti sejak 20 tahun lalu. Bahkan anak-anak SMA generasi sekarang disebut sebagai yang paling stres karena terpapar banyak informasi termasuk lewat internet. Celakanya di titik ini, orang tua gagal memahami dinamika sang buah hati. Berikutnya yang mengkhawatirkan adalah dampaknya. Mereka kesepian dalam keramaian. Ini yang kemudian membuat mereka tuh seperti kapas, gitu ya. Saya sebagai orang tua, juga hidup dalam periode yang sama. Jadi ada banyak penelitian yang menemukan bahwa orang tua seperti saya dengan PD-nya klaim saya tahu persis apa yang dilakukan oleh anak saya. Begitu dibalik risetnya, 85 hingga 90% anak bilang orang tua saya nggak paham, gitu ya. Nah, ketika mereka sudah kosong, kesepian, perundungan itu sebenarnya ibarat bensin yang disiram ke api. Saat ini, sang anak yang berhadapan dengan hukum terduga pelaku peledakan masih dalam perawatan di rumah sakit. Di saat yang sama, polisi juga masih mendalami kaitan barang bukti yang disita dari rumah terduga pelaku dengan peristiwa ledakan di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.